Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Profesor Dr. Suandisi Dauruk MPD dan Ibu Faciatun Nikmah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks kimia beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk menampilkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum kita memulai video pada hari ini, perkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Zaliari Nafis Ardani, rekan saya Afrida Cita Safitri dan Arini Eka Jaya Prastiti. Sebelum kita mengetahui apa itu kurikulum dan sebagainya, tahu nggak sih kalau Indonesia itu telah mengatur undang-undang tentang kurikulum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu pendidikan. Setelah kita mengetahui tentang Undang-Undang Kurikulum, selanjutnya mari kita bahas apa sih kurikulum itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita yang lebih dalam, ada baiknya nih kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud kurikulum itu. Oke, jadi di sini kurikulum adalah perangkat kata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, fungsi kurikulum untuk pihak kepala sekolah, yaitu sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan pendidikan di tempatnya masing-masing. Yang kedua, yaitu fungsi kurikulum untuk pihak siswa, yaitu sebagai pedoman untuk belajar. Yang ketiga adalah fungsi kurikulum untuk pihak guru, yaitu sebagai pedoman untuk mengajar. Tujuan kurikulum itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Tujuan yang kedua yaitu membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia itu mengalami perubahan dari masa ke masa, di mana kurikulum pertama Indonesia itu dibentuk pada tahun 1947 dengan nama Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama dan meneruskan Belanda selama masa penjajahan, tetapi kurikulum ini tetap berasaskan Pancasila dan menekankan pada pembentukan karakter. Yang kedua, ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai, di mana pada kurikulum ini menekankan bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964, di mana pada kurikulum 1964 ini dipusatkan pada Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang selanjutnya atau kurikulum keempat adalah kurikulum 1968. Pada kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum terintegrasi, di mana struktur Pancawardhana sebelumnya itu diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima ada kurikulum 1975, di mana pada kurikulum ini menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya atau yang keenam ada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan.
pada kurikulum 1984 ini menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar. Yang ketujuh, ada kurikulum 1994, di mana pada kurikulum ini pelajaran diubah dari semester ke caturwulan agar peserta didik dapat menerima lebih banyak materi. Yang kedelapan, ada kurikulum 2004 atau KBK dalam artian kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada kurikulum 2004 ini menekankan pada keterampilan kompetensi siswa secara individual atau klasikal. Yang kesembilan, ada kurikulum 2006 dengan nama KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidik, di mana pada kurikulum ini guru lebih diberi kebebasan dalam merencanakan pembelajarannya. Yang ke-10 ada kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 ini bertujuan mempersiapkan manusia Indonesia yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan aktif. Perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja, yang kemudian akan mengubah semua yang terlibat di dalamnya, termasuk guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat. Audio Jungle.